Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sanul Tovani, desain produk kelas DP 4403A NIM 1602-200-121. Pertama saya akan menjelaskan tentang produk raket badminton. Pendahuluan. Raket adalah alat untuk memukul bola dalam permainan tenis, bulu tangkis, atau squash. Ujungnya berbentuk widang oval atau bulat telur, berjaring dari bahan nilon, bergagang dan dilengkapi dengan pegangan. Cabang olahraga yang menggunakan raket disebut sebagai olahraga raket. Raket tenis biasanya memiliki banyak tali yang melintang, vertikal dan horizontal. Tali tersebut menyokong lambungan untuk menghantam bola. Raket tenis harus kuat serta fleksibel karena raket tenis berfungsi memantulkan bola tenis yang rata-rata bergerak dengan cepat. Raket tenis memiliki pegangan yang panjang dan daerah berbentuk oval yang digunakan untuk menghantam bola. Pegangan dan bingkai raket biasanya terbuat dari bahan yang ringan seperti grafit. Jauh sebelum itu, raket tenis dibuat dari kayu. Raket tenis memiliki ukuran dan berat yang berbeda. Lalu berikutnya ada raket bulu tangkis. Secara tradisional, raket bulu tangkis dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. Lalu ada material penyusun raket. Yang pertama itu adalah komponen utamanya serat karbon. Serat karbon merupakan salah satu bentuk komposit. Komposit ini dibuat dari dua atau lebih material yang memiliki perbedaan sifat fisik dan kimia. Tapi ketika keduanya dikombinasi, bisa saja komposit ini memiliki perbedaan karakteristik dibanding material penyusunnya. Serat karbon adalah helai karbon yang lebih tipis dari rambut manusia. Helai karbon yang 90% bahan dasarnya adalah polikrylonitrile atau PAN dan 10% minyak bumi ini bisa dipilih seperti benang dan bisa dirajut seperti kain. Agar komposit karbon dapat mempertahankan bentuknya, anyaman serat karbon dapat diletakkan di sebuah cetakan dan diberi material penguat, yakni seperti resin, seperti epoksi atau plastik, sehingga ia bisa dibentuk seperti kap mesin, bumper, spatboard, spoiler, atau lainnya. Selain ringan penggunaan material ini juga mengurangi investasi dan penggunaan tools, mengeliminasi hadirnya karat dan penyok, meningkatkan peredaman suara dan getaran. Sifat atau kekuatan komposit serat karbon ini ditentukan oleh beberapa faktor yang bisa mempengaruhi karakteristik serat karbon itu, seperti kualitas serat dan resin yang digunakan, perbandingan campuran serat karbon dan resin, dan desain alur serat karbon, bisa searah, bersilangan, berkaitan, atau acak. Penempatan serat yang merata dan tanpa celah serta jumlah lapisan atau ketebalan juga bisa meningkatkan karakter kekuatannya. Proses pembuatan karbon fiber sebagian merupakan proses kimia dan sebagian yang lain adalah proses mekanik. Proses tersebut antara lain spinning, stabilizing, carbonizing, oxidation, dan sizzing. Biaya material dan produksi serat karbon yang masih mahal hingga 10 kali lipat dibanding menggunakan material baja. Sehingga saat ini perlu diadakan pengkajian untuk mengurangi biaya produksinya. Material kedua itu ada nilon. Nilon merupakan serat sintetis yang pertama di dunia dan yang pertama kali diproduksi dalam skala besar di Jepang oleh Toray pada tahun 1951. Nilon menawarkan banyak keistimewaan seperti daya regang yang sangat baik, ketahanan terhadap abrasi, dan daya tahan terhadap reaksi kimia, serta sifat pengembangan warna yang baik. Pemakaian nilon untuk pakaian meliputi stocking, pakaian renang, pakaian olahraga, ski. Sedangkan penggunaannya dalam industri termasuk untuk kanvas ban, jaring ikan,
karpet, dan lain-lain. Toray memiliki bangsa terbesar dari pasar nilon di Jepang. Nilon merupakan suatu keluarga polimer sintetik yang diciptakan pada tahun 1935 oleh Wallace Carothers di DuPont. Produk pertama adalah sikat gigi berbulu nilon yang diciptakan pada tahun 1938. Dilanjutkan dengan produk yang lebih dikenal, stocking untuk wanita pada tahun 1940. Nilon dibuat dari rangkaian unit yang ditautkan dengan ikatan peptida atau ikatan amida dan seiring diistilahkan dengan poliamida. PA. Nilon merupakan polimer pertama yang sukses secara komersial dan merupakan serat sintetik pertama yang dibuat dari bahan anorganik, yaitu minyak bumi. Elemen-elemen ini tersusun menjadi monomer dengan berat molekul rendah yang selanjutnya direaksikan untuk membentuk rantai polimer panjang. Bahan ini ditunjukkan untuk menjadi pengganti sintetis dari sutra yang diwujudkan dengan menggunakannya untuk menggantikan sutra sebagai bahan parasut setelah Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II pada 1941 yang menyebabkan stocking sulit diperoleh sampai perang berakhir. Serat nilon sekarang dipergunakan untuk kain dan tali. Nilon padat digunakan untuk bagian mekanik dan rekayasa. Lalu material selanjutnya ada rubber atau karet sintetis. Karet sintetis merupakan senyawa tiruan karet alam yang seringkali mempunyai sifat-sifat tertentu yang lebih unggul dibandingkan dengan karet alam. Sebagai contoh, neopren adalah elastomer atau karet sintetik yang mempunyai sifat sangat mirip dengan karet alam. Neopren bersifat lebih elastis dibandingkan dengan karet alam, lebih tahan terhadap gesekan dan lebih tahan terhadap minyak atau bensin. Karet sintetis ini banyak digunakan untuk membuat pipa bensin dan minyak. Sebagai bagian kendaraan bermotor, bagian tertentu dalam lemari pendingin, dan sebagai bagian insulator listrik. Polimer karet sintetis pada pertama kali ditemukan oleh Lebedev pada tahun 1910. Pada 1931, Lebedev dan Hermann Staudinger berhasil mengembangkan karet sintetik pertama yang dikenal sebagai neopren. Polimer yang sangat penting pada masa perang adalah karet sintetik. Neopren tahan panas dan tahan zat kimiawi seperti minyak dan bensin, dan digunakan untuk membuat pipa bahan bakar dan bahan pelapis permesinan. Karet sintetik juga berperan dalam hubungan dengan ruang angkasa, upaya pembuatan senjata nuklir, dan pembuatan roket militer. Karet sintetis ini biasanya berwarna putih hingga kuning kecoklatan. Dalam kasus ban mobil yang berwarna hitam, terjadi karena penambahan karbon beralotop dan karbon hitam guna memperkuat polimer. Campuran itu juga digunakan bersama dengan karet alam untuk membuat ban-ban mobil. Meskipun pengganti karet sintetis ini mempunyai banyak sifat yang diinginkan, namun tidak ada satu pengganti karet sintetis ini yang mempunyai semua sifat dari karet alam yang diinginkan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari raket. Tubuh raket badminton disebut dengan frame. Ini terdiri dari kepala, area senar, leher, batang, dan gagangnya. Menurut aturan BFW, panjang keseluruhan raket yang diukur mulai dari ujung kepala hingga ke bagian bawah gagang tidak boleh lebih panjang dari 680 mm, sementara lebarnya tidak boleh lebih dari 230 mm. Berat frame seutuhnya harus dalam kisaran 80 dan 100 gram. Frame dapat datang dalam berbagai bentuk dengan sweet spots yang lebih besar atau lebih kecil. Fleksibilitas juga tergantung pada bahan yang digunakan dan konstruksinya. Bisa lebih atau kurang fleksibel. Lalu bagian berikutnya saya akan menjelaskan tentang kepala raket. Kepala raket adalah cincin dari material yang menahan senar pada tempatnya. Ini bisa berbentuk oval atau lebih bulat dan memiliki lubang-lubang di sekelilingnya, di mana
Senar-senar diikat. Biasanya menggunakan bahan dasar serat karbon karena bahannya ringan sehingga meringankan berat yang dipegang pemain atau memiliki daya tahan yang hebat. Lalu berikutnya adalah area senar pada raket. Area senar terbuat dari tali nilon atau serat karbon yang dijalin untuk membentuk permukaan raket. Menurut aturan BFW, dimensi panjang tidak boleh lebih dari 280 mm. Lebarnya tidak boleh lebih dari 220 mm. Biasanya menggunakan bahan dasar nilon karena memiliki sifat ringan, kuat, dan elastisitas. Selain itu tidak mudah berubah, terutama bentuknya dan tahan terhadap panas dan air. Lalu ada leher raket. Leher raket merupakan penghubung antara kepala ke batang. Ini bisa berupa bagian segitiga terpisah di dasar kepala raket, atau dapat juga terintegrasi ke bagian kepala raket itu sendiri. Biasanya menggunakan bahan dasar dari serat karbon karena bahannya ringan sehingga meringankan berat yang dipegang pemain dan juga memiliki daya tahan yang hebat. Lalu berikutnya ada batang raket. Batang raket adalah bagian panjang antara leher dan gagang raket. Sering terbuat dari bahan komposit seperti grafit. Batang biasanya lebih kaku atau lebih fleksibel berdasarkan kebutuhan pemainnya. Biasanya menggunakan bahan dasar serat karbon karena bahannya ringan sehingga meringankan beban yang dipegang oleh pemain, memiliki daya tahan yang hebat. Lalu berikutnya adalah gagang raket. Gagang atau pegangan raket tersambung dengan batang raket yang digunakan untuk memegang raket. Gagang ini ditutupi dengan bahan yang disebut dengan grip. Ada dua jenis grip, yaitu towel grip dan synthetic grip. Towel grip bagus untuk menyerap kelembaban, tapi mungkin perlu sering diganti. Sementara synthetic grip memiliki daya serap yang lebih sedikit, tetapi lebih tahan lama. Biasanya terbuat dari karet sintetis karena memiliki sifat lebih awet dan tahan lama. Tahan terhadap suhu dan cuaca panas meskipun panas maupun dingin. Bersifat isolator dan anti-slip ketika digunakan oleh pemain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.